Halo, assalamualaikum teman-teman Jajulogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Di sebelah saya teman-teman, ada sebuah kendaraan sangat spesial yang hari ini kita akan review dan juga test drive langsung di salah satu habitatnya, yaitu sebuah UD Trucks Quester Euro 5. Kira-kira seperti gimana truk ini dan bagaimana pengetesannya? Ikuti terus videonya. Ya teman-teman, jadi seperti saya bilang tadi, Quester ini sudah berstandar emisi Euro 5. Dimana kalau kita tahu sekarang ini di Indonesia untuk standar emisinya cukup di Euro 4 aja. Tapi UD Trucks dengan Quester ini menghadirkan yang sudah Euro 5 karena concernnya mereka ke lingkungan dan juga pastinya teknologi yang bisa diterapkan atau diaplikasikan di sebuah truk. Nah teman-teman, jadi memang kalau kita ngomongin secara desainnya atau tampilannya sih sebenarnya nggak ada yang beda dari yang sebelum Euro 5 ini teman-teman. Yang pasti buat saya yang mungkin lebih awam atau nggak terlalu istilahnya daily-nya ya mengikuti perkembangan sebuah truk baik dari teknologi atau desain, saya ngelihatnya ya desain dari UD Trucks Quester ini terlihat lebih premium. Kalau saya lihat di jalan atau dimanapun juga itu saya menemukan sebuah Quester, yang saya lihat langsung sebuah truk yang biasanya nih digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan bonafit yang mungkin mereka dalam memilih armada untuk angkutannya, itu mereka banyak concernnya. Jadi mungkin dari misalnya segmentasi dari brand sebuah truk itu sendiri, atau kenyamanannya, atau misalnya teknologinya, atau bahkan sampai ke teknologi yang berkaitan dengan lingkungan. Ya sebagai contohnya itu dia ya, truk ini sudah Euro 5 seperti truk-truk merek Eropa lainnya. Jadi boleh dibilang cukup one step ahead juga dibandingkan direct kompetitornya. Sekarang coba kita buka grill depannya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ngomong-ngomong, sebelum saya jelasin ada apa aja di bagian sini, yang menariknya adalah di kesempatan sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, saya sempat datang langsung ke UD Trucks untuk diberikan ya informasi edukasi mengenai sebuah truk termaksud prosedurnya dari mulai kayak inspeksinya, apa aja yang harus dilakukan, mulai dari mana, sampai untuk pengoperasian truknya itu sendiri. Jadi kalau kaitannya dengan inspeksi ya, sebelum kita mengoperasikan truknya, kita harus ngecek dulu dari mulai bagian depan, misalnya kita ngecek untuk kaca, wiper, spion, dan lain-lain, bergeser ke sebelah kanan, terus belakang, terus kiri, dan terakhir di kabin. Sementara kalau di bagian depan, salah satu yang harus diinspeksi atau pre-inspectionnya adalah bagian di balik grill depannya sendiri. Kayak misalnya di bagian sini, ini ada clutch fluid ya, atau kalau kita biasanya lebih kenalnya ngomongin minyak rem atau kopling gitu. Dan ini adanya untuk di yang transmisi manual seperti yang truk akan kita coba hari ini teman-teman. Kemudian di sini juga ada linkage ya, atau ada bagian-bagian pengaitnya untuk batang wiper yang nyambung ke motor. Terus juga kalau kita ngomongin buat si coolant radiatornya, walaupun dari sini kita bisa ngintip, tapi untuk pengisiannya kita harus ngejungkit dulu teman-teman kabinnya. Terus ada pre-filternya, ini filter untuk AC, untuk ngambil yang dari luarnya, itu posisinya di sini. Dan ini kita bisa ngelihat ada suspensi untuk kabinnya. Jadi seperti teman-teman tahu itu kan, truk itu kan nggak cuma suspensi di bagian kaki ya. Ada juga yang dia suspensinya spesifik untuk di bagian kabinnya, supaya bisa lebih empuk atau lebih nyaman untuk driver dan juga connect-nya yang ada di dalam truk ini. Jadi kurang lebih seperti itu yang ada di bagian sini. Dan di sini juga menjadi tempat untuk kita naruh tools ya, untuk nanti ngejungkit kabinnya, yang mana operasinya dari sebelah kiri untuk ngejungkitin kabinnya. Kurang lebih seperti itu, buat di balik grill depan ini. Nah, kemudian teman-teman, kita akan bergeser ke samping
untuk saya menjelaskan nomenklatur ya, atau kode dari truk ini. Truk ini adalah CWE 280, di mana C ya, untuk yang huruf awalnya ini berarti platformnya itu yang rigid. Jadi kalau yang rigid itu langsung ya, bebannya itu dinaikin di atas sasis ini. Sementara selain C, ada juga yang G. Kalau G itu yang traktor head, berarti itu yang untuk kepala aja, di mana nantinya dia akan menarik trailer misalnya. Sementara yang kedua, W, ini berarti kode untuk konfigurasi penggerak rodanya. Dimana kalau W itu artinya 6x4. Dari total ada 6 sumbu di sini, teman-teman. Ada 4 sumbu yang bergerak. Dari total 6, jadi sisanya yang 2 itu, atau dalam hal ini adalah 2 sumbu yang di depan ini, dia itu nggak bergerak. Jadi yang belakang-belakang ya, seluruh rodanya yang bergerak. Sementara yang ketiga, huruf E, ini adalah kode untuk market ya, jadi spesifik. Kalau misalnya E di sini adalah emerging market, itu adalah market seperti misalnya di Indonesia ini. Nah, sementara 280 ini berarti tenaga atau horsepower dari truk ini, di mana mesin di truk yang sekarang kita sedang review ini, outputnya adalah 280 HP, jadi 280 lah yang ditulis di sini. Dan CWE 280 yang hari ini akan kita test drive, ini benar-benar berasa seperti saya sedang menjadi driver di tambang ya siang ini ya. Jadi kurang lebih nggak cuma ngerasain gimana kemampuan dari unit Trax Quester ini, tapi juga sambil memberikan saya pengalaman ya, memberikan saya rasa atau sensasi gitu kalau misalnya lagi jadi driver, gimana sih di tambang, di jalur-jalur off-road sambil membawa muatan di dump truck-nya ini. Lanjut teman-teman, di bagian sini adalah bagian yang merupakan hal yang membuat kendaraan ini menjadi standar emisinya Euro 5, teman-teman. Jadi seperti tadi di awal saya bilang, unit Trax itu sangat concern ke teknologi yang juga berkaitan dengan lingkungan. Jadi kalau kita ngomongin teknologi yang sekarang ada di depan saya ini adalah sebuah perangkat yang membuat emisinya itu dari gas buang truk ini bisa lebih rendah lagi, lebih ramah lingkungan lagi. Jadi ini nama perangkatnya adalah SCR atau Selective Catalytic Reducer. Di mana teknologi ini ya, SCR yang dikombinasi dengan cairan urea, ini pionirnya adalah unit Trax. Yang mana balik lagi ke tahun 2004, zaman namanya masih Nissan Diesel, mereka sudah menciptakan teknologi ini dan sampai sekarang pun masih diandalkan atau digunakan karena terbukti sangat efektif dan efisien, teman-teman. Nah, cara kerjanya gimana? Apa sih sebenarnya yang membuatnya menjadi berbeda? Jadi, ini adalah sebuah catalytic converter. Tapi di sini, gas buangnya itu sebelum dia mulai melewati saringannya ya, atau tabungnya di sini, dia itu disemprotin dulu sama cairan yang namanya AdBlue. Dan ini dia, tangki untuk AdBlue. Jadi AdBlue itu, dia adalah campuran urea dengan air yang sudah deionisasi gitu, jadi udah nggak ada kandungan mineralnya ya, yang mana begitu dia disemprotkan, nantinya secara singkatnya, dia itu akan keluarnya menjadi gas buang yang emisinya lebih rendah atau lebih ramah lingkungan. Dan dia disemprotkannya itu persis ya setelah gas buangnya keluar dari mesin menuju ke SCR ini, dan nantinya nggak akan dikembaliin ke mesin lagi. Jadi kinerja mesinnya nggak keganggu dan pembakarannya tetap bisa sempurna. Kurang lebih seperti itu. Nah, sementara buat AdBlue-nya kurang lebih itu ini kan 50 liter teman-teman. Sementara penggunaannya berbanding dengan tangki solarnya yang kapasitasnya 315 liter, dia itu kurang lebih sekitar 3-5% dari full tangki solar ini. Atau kurang lebih sekitar 3-5 liter per 100 liter solar ya. Jadi hitungannya irit banget ya, nggak dikit-dikit harus repot ngisi AdBlue-nya lagi. Ini menurut saya jadi salah satu teknologi yang sangat menarik dan pastinya akan sangat impactful sekali ya kalau kita ngomongin untuk dampak ke lingkungannya. Ini menarik sekali. Geser ke bagian belakang teman-teman, sekarang kita akan ngebahas untuk bannya, velgnya, dan juga sedikit mengenai suspensinya.
Pertama buat bannya, karena yang kita tes hari ini spesifikasinya untuk yang mining ya, ini merupakan dump truck mining, jadi bannya yang dipasang di sini sudah ban yang spesifikasi off-road. Dan sebenarnya kalau ngelihat ukurannya sih ya teman-teman ya, kurang lebih nih kalau di ban off-road nih kayak ban ukuran 40-42 inch ya, atau kalau ukurannya di truk ini ukuran 11. Sementara velgnya ini menggunakan velg ring 20 yang sebenarnya sih lumrah ya, kayak normal gitu untuk sebuah truk. Tapi buat saya nih, dari kacamata seorang penggemar off-road yang biasanya menggunakan velg dan ban nggak sebesar ini, saya yang takjub sebenarnya dengan ukuran dari hub rodanya teman-teman. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik, jadi mur roda yang ada di velg ini, semuanya itu dikasih cover. Dikasih ada penutup, yang gunanya adalah nanti saatnya kita mau mengganti ban misalnya, saat kita mulai ngebuka mur rodanya itu nggak kesulitan karena misalnya ketutup lumpur ya, atau jadi berkerak gitu kayak ada tanah kerasnya, jadi tinggal buka covernya aja, jadi kita pas mulai muterin kunci rodanya itu gampang gitu, langsung masuk. Nah, sementara kalau ngomongin suspensi, sebenarnya seperti kita tahu, suspensi pastinya untuk kendaraan yang memang khusus untuk mengangkut barang ya, atau beban, pastinya itu menggunakan per down. Mau itu bagian depan atau bagian belakang, teman-teman. Tapi memang yang saya takjub atau saya suka dari suspensi truk adalah dia konfigurasi dari lapisan per down-nya itu dibalik ya, seperti ini. Karena kurang lebih dia itu mengakomodir untuk dua buah gardan ya, baik gardan yang sebelah sini atau yang tengah dengan gardan yang sini atau yang belakangnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sementara buat di bagian belakang teman-teman, ini kalau saya diri persis dekat dengan truknya, kelihatan sekali bahkan ujung dari permukaan baknya ya, itu masih lumayan lebih tinggi dari saya teman-teman. Ngeliatin kalau masif sekali ya secara ukurannya. Nah, sekarang atau yang hari ini kita tes, ini adalah CWE 280 dengan bak yang jenisnya OB ya, yang mana dia itu nggak ada pintu di bagian belakangnya teman-teman. Dan saya senang sekali karena di satu sisi juga belajar banyak juga tentang truk, apalagi yang kaitannya dengan digunakan di tambang dan lain-lainnya lagi. Jadi di lain kesempatan kemarin saya belajar buat gimana cara bukanya atau ngedam si bagian baknya ini ya. Dia menggunakan PTO atau power take off. Jadi kayak kalau kita pakai winch PTO teman-teman saat lagi off-road, dia untuk ngoperasiinnya itu berdasarkan kita milih atau masuknya ke gigi berapa. Karena itu akan menentukan kecepatan dari dia bisa ngebuka ya, atau ngedam si baknya ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang juga kelihatan di belakang sini teman-teman, jadi di UD Trax Quester ini dia menggunakan sistem air brake ya. Jadi di sini ada chambernya untuk air brake-nya. Jadi boleh dibilang ini udah fully menggunakan air brake untuk truk ini. Ini yang juga kemarin pas lagi belajar dulu saya nyobain, makanya ngeremnya enak banget ya gitu. Jadi dia udah nggak ada atau nggak pakai brake fluid lagi, jadi udah full air brake. Yang saya rasain malah kok nyaman banget ya, enak banget gitu. Kerasa nggak capek gitu nginjek pedal remnya. Lanjut ke sebelah kiri teman-teman. Jadi yang pertama ini di sebelah saya ada tabung untuk udara dari air brake yang tadi sempat saya bilang. Dia ada dua tabung di sini. Jadi itu tabung yang pertama untuk rem yang depan aja, satu tabung lagi untuk rem yang belakang aja. Jadi dia terpisah. Tapi masih ada tambahan tabung udara lagi di sini. Ini untuk yang auxiliary ya. Jadi untuk tambahan-tambahan perangkat yang lain yang membutuhkan udara, pneumatik gitu ya. Kayak misalnya untuk parking brake-nya gitu, dia menggunakan pasokan udara dari tabung yang ketiga. Kemudian ini ada filter solar di sini. Tapi filter yang ada di sini sebenarnya jatuhnya pre-filter. Jadi satu filter sebelum filter utama yang posisinya ada di dekat mesin, teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa lihat kalau misalnya udah banyak nih kandungan airnya ya. Karena dia ada separator yang bisa memisahkan antara BBM dengan kandungan airnya, yang mana kita bisa ngecek langsung jadinya ya, untuk mantaunya enak gitu. Nah, geser lagi. Di sebelah saya sekarang ini ada kotak tempat menyimpan akinya. Karena kendaraan ini adalah 24 volt, jadi dia menggunakan dua buah aki yang di seri.
Jadinya ya 24 volt ya, bukan 12 volt paralel. Nah, satu hal yang menarik, ini dia teman-teman. Karena kalau kita yang seneng sama off-road, pasti ngelihat yang namanya snorkel tuh seneng banget ya. Di satu sisi itu bikin kendaraan kayak ganteng gitu, keren ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin untuk truk, walaupun nggak semua truk memang dipakai off-road atau nyebur-nyebur yang ngelewatin sungai atau yang lain atau banjir gitu. Tapi kalau kita ngomongin snorkel gini, dia juga manfaatnya banyak yang lainnya. Misalnya, kita mendapatkan udara yang lebih bersih karena posisi di atas sana itu pastinya akan jauh lebih bersih, jauh lebih adem ketimbang ngambil udaranya yang nggak jauh dari ruang mesin. Jadi dengan udara yang masuknya itu lebih adem, lebih bersih, pastinya untuk proses di mesinnya itu dia akan jauh lebih efisien lagi secara tenaganya dan juga untuk konsumsi BBM-nya. Keren sih ya teman-teman. Nah, satu hal terakhir sebelum kita masuk interior yang belum dibahas adalah mesin. Jadi mesin di CWE 280 ini, dia menggunakan diesel dengan 6 silinder, tenaganya kurang lebih sekitaran 280 HP dengan torsi 1050 Nm. Dan mesin yang ini kapasitasnya adalah 8 liter atau lebih tepatnya sekitaran 7,7 liter. Kalau di kesempatan kemarin saya juga sempat nyoba traktor head yang GWE 410, itu dia 11 liter, jadi tenaganya 410 HP. Tapi hari ini kita akan cobanya yang 280 HP ini. Dan ini teknologinya sudah common rail. Menarik banget. Oke, saatnya kita berlanjut ke interior. Dan kemarin saya udah diajarin cara naiknya. Kita harus 3 tumpuan. Bismillah. Oke, assalamualaikum. Wah, hehehe, kembali berada di sebuah truk, teman-teman. Tapi sebelum ngejelasin interior, mungkin enaknya kita nyalain dulu, teman-teman, supaya adem di siang ini. Oke, kita nyalain. Wah, adem. Enak, AC dingin. Oke, jadi yang pertama-tama saya mau jelasin untuk kursinya dulu, teman-teman. Jadi kursi yang bagian driver ini, dia dilengkapi dengan suspensi tambahan. Ada yang modelnya air suspension, ada juga yang pakai spring, seperti yang sekarang ini. Dan dia bisa dirubah ya, tingkat kekerasan dari springnya bergantung dari bobot drivernya. Selain itu di bagian kanannya dia ada pengaturan buat dibikin lebih naik sisi depannya, ada juga pengaturan buat bikin lebih naik sisi belakangnya, teman-teman, dan pastinya recline maju mundur serta untuk mengubah senderannya. Nah, kemudian buat setirnya dia seperti mobil-mobil passenger modern pada umumnya sekarang, jadi dia ada tilt steering dan juga teleskopiknya ya. Asik banget nih. Kemarin juga saya diajarin posisi yang optimal, jangan sampai si setirnya ini juga ngalangin cluster instrumen di depan ya, biar kita tetap bisa mantau semuanya. Nah, kalau ngomongin buat tombol-tombol yang ada di sini, ini kan buat AC-nya nih, pertama nih. Sementara dia juga dilengkapi dengan head unit juga, single drain di sini. Bagian sini ada untuk kita nyolok DC ya, colokan lighter. Dan ini udah 12 volt ya, walaupun truk ini sistemnya 24 volt. Kemudian di bagian sini yang menarik, ini adalah diff lock-nya atau locker-nya. Yang pertama di sini, ini adalah untuk locker yang inter-axle atau dia mengunci antar dua gardan yang di belakang. Sementara step yang kedua atau yang berikutnya, ini namanya interwheel. Jadi dia mengunci antara roda kiri dan roda kanan. Jadi kurang lebih seperti misalnya yang step pertama itu kayak center diff ya kalau di mobil 4x4. Jadi yang ngunci di transfer case-nya dulu. Sementara yang step kedua atau yang langkah berikutnya, dia mengunci di dalam bonggol gardannya. Jadi antara roda kanan dengan roda kiri yang dikunci. Jadi boleh dibilang ya truk ini memiliki differential locker seperti di mobil-mobil 4x4 pada umumnya ya. Walaupun di mobil 4x4 juga biasanya optional, nggak semuanya punya. Kemudian di sisi kanannya teman-teman, ini ada pengaturan untuk headlamp-nya ya. Jadi akan kita sesuaikan pastinya bergantung dengan bobot kendaraan yang kita bawa nih. Jadi bisa kita set ya levelingnya. Kemudian sebelahnya ini ada pilihan untuk mengubah
jenis klaksonnya, ada yang klakson angin, ada klakson yang elektrik. Jadi kalau yang angin ini begitu dipencet kurang lebih seperti ini, tapi kalau untuk yang elektrik kurang lebih kalau dipencet seperti ini. Nah, beda banget ya, ini aja yang R. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi yang paling pojok, ini ada soket untuk kita colok USB, di mana ini merupakan salah satu fitur yang menarik yang ada di UD Trucks, yaitu UD Telemetry. Jadi menggunakan aplikasi MyUD-nya ini, kita itu bisa mengakses data yang ada di truk ini untuk melihat kurang lebih kinerja atau behavior dari driver yang ngebawa itu seperti gimana. Apa bawanya dia boros ya, banyak ngegasnya yang kagetan, ngeremnya kagetan, kita bisa memantau ya kurang lebih efisiensi BBM itu gimana saat dibawa driver tersebut. Jadi kita sebagai mungkin owner dari perusahaan yang punya truk ini, kita bisa melihat langsung untuk menilai. Jadi gimana nih kinerja driver yang A, yang truk yang B dan C, dan seterusnya. Ini menarik banget ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya bohong-bohong gitu dari driver kalau apa, ada datanya yang tersimpan ya, atau kelog di truk ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman, tuas yang sebelah kanan ini, selain pengaturan untuk wiper, dia juga pengaturan atau untuk mengaktifkan rem tambahannya. Jadi kalau kita pencet atau kita tekan ke bawah sini, dia maka akan aktif yang namanya rem tambahan, yaitu exhaust brake dan juga extra engine brake. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman di klasternya, kalau nggak dinyalain, dia red line-nya itu kurang lebih di sekitaran mungkin ya ini 2400-an gitu. Tapi kalau misalnya kita udah aktifin, maka red line-nya bisa lebih tinggi lagi. Nyampe ke sekitaran mungkin 2700 atau 2800. Kenapa demikian? Karena exhaust brake kita tahu dia adalah rem tambahan yang cara bekerjanya dengan memapatkan ya, atau menutup katup ya. Jadi ada valve yang menutup lubang gas buangnya. Jadi dengan dipampatin gitu, dia akan lebih nahan truknya supaya akhirnya lajunya bisa dibantu untuk lebih berkurang lagi. Sementara ada satu tambahan lagi, yaitu extra engine brake. Jadi engine brake-nya bisa lebih nahan lagi dengan ngebocorin kompresinya. Nah, sementara itu semua antara exhaust brake dengan extra engine brake itu dalam satu step aja. Jadi begitu tadi kita turunin tuasnya itu, kita akan ngedapetin dua fitur tersebut ya, yang gunanya untuk lebih menahan laju truk ini. Dan memang optimalnya itu untuk di RPM 1500 ke atas ya. Jadi ya memang boleh dibilang kita membutuhkan RPM yang lebih tinggi supaya dia kinerjanya lebih optimal. Menarik teman-teman. Ini saya judulnya juga sambil belajar banyak juga ya. Senang sekali. Berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas untuk cluster instrumennya. Jadi cluster instrumennya sekarang udah lebih modern ya dibandingkan dengan yang varian sebelumnya. Dimana sekarang udah lebih full color di sini, walaupun kanan dan kiri tetap analog, tapi bagian tengahnya sini digitalnya udah lebih modern lagi. Nah, yang menarik ada yang namanya driver coaching. Jadi driver coaching ini kurang lebih seperti tadi kita ngomongin kinerja dari driver di truk ini seperti gimana. Jadi di sini akan secara live timing dia menilai kinerja kita, kayak misalnya untuk penggunaan mesin dan juga untuk gear seperti gimana, kemudian untuk speednya gimana, kemudian untuk ini kita bilangnya itu anticipation ya, atau kurang lebih dalam tiba-tiba ngerem atau ngegasnya itu akan dinilai di sini. Dan yang terakhir untuk idlingnya ya, atau idle saat truknya sedang berhenti. Dan itu semua begitu ini udah keluar ada warnanya, dimana yang hijau nantinya akan berarti bagus, yang kuning sedikit kurang, kalau yang warna merah yang sangat kurang banget. Dan skornya akan muncul di bagian kiri sini. Sementara kalau kita coba di navigate lagi ke bagian yang lainnya, ini ada odometernya, kemudian speedometernya yang digital, jarak sampai ke habisnya, solar segimana, dan settingan-settingan lainnya, kurang lebih seperti gitu. Tapi yang menariknya adalah driver coaching ini jadi semacam game juga ya. Saat saya coba kemarin ya di UD Trucks, jadi bisa ngerasain, oh saya tuh buat ngoper giginya tuh ternyata kurang pas, atau justru udah pas. Karena nantinya teman-teman, kalau misalnya kita itu ngopernya pas, dibilang itu sweet spot,
maka dia akan keluar warna hijau, yang artinya kita tuh udah mendapatkan efisiensi yang optimalnya. Tapi kalau keluarnya warnanya biru, itu berarti kayak kita ngopernya terlalu cepat atau terlalu lambat, yang ada nggak efisien ya BBM-nya. Itu jadi satu hal yang menarik juga ya, semacam kayak bisa berlomba-lomba antar driver kayak, wah mana nih yang paling nggak jorok nih kakinya nih, tangannya. Kurang lebih bisa jadi semacam apa ya, gimmick atau keseruan tersendiri teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan ngebahas untuk transmisinya. Jadi yang akan kita tes hari ini, truknya ini menggunakan transmisi manual. Dia 9 speed teman-teman, dan termasuk juga pilihan gigi setengah ya, atau crawler nih, yang C ini. Jadi dia modelnya itu ada 2 netral di sini, dimana untuk yang sisi sebelah kiri, ini untuk yang low range-nya, atau yang rasio merayapnya. Jadi untuk kayak beban berat, tanjakan yang terjal dengan muatan yang penuh, kita akan banyak main di range yang ini. Sementara yang sisi kanannya ini adalah yang high range-nya, atau yang udah kecepatan tingginya ya teman-teman ya. Nah, buat pindahin antara netral yang kiri, yang low range, dengan yang netral yang kanan, kita cukup kayak nabok aja ke sisi kanan seperti ini. Jadi kalau udah di sini posisi netralnya ini udah gigi 5, 6, terus 7, 8. Sementara kalau kita mau balik ke yang rendahnya lagi, kita cukup, nah kayak sedikit nabok aja ke kiri, ini kita bisa masukin dari mulai R, terus crawling ya atau gigi setengah, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk gearbox-nya sendiri, jadi UD Truck sekarang nggak cuma tersedia varian yang manual, tapi juga ada yang otomatiknya. Jadi di kesempatan kemarin, saya juga udah nyobain UD Truck Quester yang menggunakan transmisi otomatis. Ya, jadi kalau untuk transmisi yang otomatiknya, ini namanya ESCOT, atau Easy and Safe Control Transmission. Jadi dia jenisnya adalah automated manual transmission dengan 12 speed, dan jenisnya yang direct drive ya teman-teman ya. Jadi untuk gear terakhirnya itu dia perbandingannya 1:1. Nah, ESCOT ini dia memiliki satu fitur yang menarik, di mana kalau kita lihat di bagian belakang, selain eco atau mode berkendara yang normal digunakan untuk defaultnya atau standarnya, dia ada juga PWR Plus. Jadi kalau kita pindah ke PWR Plus ini, kita pencet, dia maka akan menyesuaikan pengoperan giginya supaya bisa lebih maintain atau menjaga RPM yang lebih tinggi dengan pilihan gigi yang lebih rendah. Jadi misalnya kita lagi ketemu tanjakan yang cukup terjal dengan muatan yang cukup berat, kita akan sangat terbantukan dengan memilih mode atau fitur PWR Plus ini. Jadi dia langsung akan menyesuaikan ya karakter dari pengoperan giginya teman-teman. Nah, kalau ngomongin ESCOT ini, dia itu sebenarnya banyak juga kelebihannya. Kayak misalnya yang pertama, bisa lebih menghemat yang namanya kopling dari transmisinya, karena dengan dia secara elektronik akan menyesuaikan perpindahan atau penggunaan giginya, jadi dia akan mencari yang paling optimalnya supaya nggak nyiksa ke kopling teman-teman. Selain itu pastinya untuk driver juga kita lebih enak dan lebih nyaman pastinya ya menggunakan otomatis, dan pastinya bisa lebih fokus karena kita nggak perlu pusing dengan pemilihan gigi yang pas dengan yang harus kita gunakan gitu. Jadinya kita dengan lebih fokus untuk ke ya udah nyetirnya aja, ya pastinya untuk faktor safety atau keamanannya juga bisa bertambah teman-teman. Nah, selain itu ternyata dengan menggunakan transmisi yang ESCOT ini, untuk bahan bakarnya juga bisa lebih efisien. Zaman dulu kita kalau mikir kayak transmisi otomatis gitu kayak aduh boros, mending manual. Tapi dengan teknologi sekarang ini ternyata menggunakan yang transmisi otomatis di sini justru membuat BBM-nya bisa lebih efisien lagi. Udah kurang apa coba kan? Lebih irit, nyetirnya lebih nyaman, ke kopling juga lebih awet gitu kan. Dan pastinya lebih kita overall-nya itu pastinya akan lebih optimal lagi untuk kita bekerja. Nah, sekarang saya akan coba sedikit untuk yang ESCOT ini. Jadi ini tinggal injek rem, pencet interlock-nya, tombolnya,
kita pindah ke D. Oke, kita turunkan parking brake-nya. Kita akan cobain singkat aja nih. Oke. Belum apa-apa udah kerasa nyamannya ya teman-teman ya, praktisnya udah kerasa. Kenapa? Kayak dari awalnya kita udah nggak perlu pusing mikirin startnya harus pakai gigi berapa nih, entah gigi 1 apa gigi 2. Dan ini tadi start dia langsung udah nyesuaiin tuh masuknya ke gigi 2. Karena dengan dikontrol secara elektronik, dia ada beberapa sensor yang akan membantu untuk membaca dan menentukan ini butuhnya gigi berapa. Jadi dia ada untuk load sensornya, jadi dia mendeteksi beban, ada juga angle sensor, jadi dia mendeteksi kayak tingkat kemiringan truk ini tuh lagi melewati yang berapa derajat gitu kan. Itu akan sangat menentukan pakainya gigi berapa jadi. Enak udah, kita tinggal belok, gas, rem, udah deh, happy jadinya. Nyetirnya juga jadi lebih fokus lagi teman-teman. Oke, kita akan mundur di sini. Kita masuk ke R. Oke, bismillah. Ini gigi mundurnya juga ada 2, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pencet tombol plus yang ada di kanan sini, dia maka akan jadi lebih cepat lagi. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ya, kita yang butuh yang namanya mungkin mundurnya agak lebih cepat lagi, kita bisa pakai yang R2 jadinya. Oke, kita lanjut, maju lagi. Nah, berikutnya teman-teman, jadi dia di bawah posisi D ada M. Jadi tetap ada pengontrolan giginya secara manual. Dan ini bisa kita pindahin dari D ke M dalam kondisi jalan ya. Nah, jadi di kondisi M ini, kita yang full mengatur giginya. Kayak kalau kita pencet plus lagi, dia langsung naik dengan sendirinya ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita mau atau sesuai dengan spesifik kondisi jalan yang bisa yang lagi kita lewatin. Karena emang kalau kita ngomongin otomatis, gimana pun juga terkadang ada kondisi jalan yang kita butuh spesifik untuk nahan di gigi berapa misalnya atau pakai gigi berapa, entah lagi misalnya di medan off-road gitu ya, di site ya. Terkadang driver memang yang lebih tahu. Jadi dengan adanya M, kita tetap bisa melakukan pengaturan secara manual. Oke teman-teman, sekarang saatnya the real test drive nih. Kita udah kembali lagi ke medan off-road dan kita akan melakukan pengetesannya seakan-akan sedang berada di site ya. Sedang berada di jalur yang biasanya kita temukan di pertambangan. Dimana ini saya juga sambil belajar banyak juga tentang mau itu nyetir truk ya, prosedur untuk safety-nya seperti gimana, dan banyak insight-insight atau informasi lainnya yang wah selama berapa hari ini alhamdulillah saya dapat banyak ilmu dan pengalaman baru. Ini ngomongin buat shiftingnya, gearbox manual ini, saya pun belajar ternyata dia itu nggak harus yang namanya ngoper giginya tuh progressive shifting ya atau ngurut. Jadi ada juga yang namanya skipping ya atau skip shifting. Jadi ngelongkap gitu. Dari gigi 1 untuk startnya, habis itu langsung masuk gigi 3 dan langsung ke gigi 5. Dan mungkin di beberapa kondisi ya kalau yang rata gini nih bisa saya aplikasikan juga ya. Karena di bagian baknya kan juga nggak ada muatan. Jadi bisa skip shifting nih. Yang pasti pertama yang saya pengen sampein gimana rasanya adalah pengalaman saya untuk nyetir truk cab over ya, atau mungkin kendaraan hidung rata seperti ini, karena nggak seperti biasanya saya nyetir apapun mobil itu juga yang biasanya posisi bannya ada di depan kita ya. Sekarang ini posisi bannya ada di bawah saya. Jadi minimal untuk ngelewatin jalur-jalur yang lebih sempit, lebih tricky gitu, saya mesti tahu nih timing ya atau waktu yang pas untuk ngebeloknya itu mesti disesuaiin lagi. Nah, ini untuk pengetesan pertama, kita langsung akan melewati sebuah gundukan kecil dengan kondisi yang agak becek. Saya mungkin akan coba pakai gigi 2. Dan ini nggak ada bantuan differential lock sama sekali ya. Kita coba, bismillah. Rasanya tinggi banget. Oke. Ada gejala di mana barusan ya,
tenaganya dari mesin ke roda tuh ada yang slip. Karena itu dia, saya nggak masang yang namanya inter axle ataupun inter wheel. Karena memang masih bisa ya kalau tadi ya. Tapi kalau kita ngomong yang berikutnya nih, sebentar. Ini belokannya langsung berlumpur nih. Nah, ini sekarang yang ada di depan saya, sepertinya ini kita akan mencoba salah satu fiturnya yang kaitannya dengan traksi, yaitu inter axle. Jadi kayak center diff kalau di mobil 4x4, di mana saat saya tekan atau saya aktifkan yang step pertama ini, maka antar gardan ya, baik yang paling belakang maupun yang tengah, itu dia akan sama tenaganya atau 50-50 ya. Jadi antara yang gardan depan sama belakangnya 50-50. Yang ngebuat dia semestinya akan lebih baik lagi traksinya ketimbang kalau kita menggunakan atau tidak menggunakan inter axle. Oke, kita langsung coba aja. Mungkin saya akan menggunakan gigi 2 di sini. Dan lagi-lagi saya harus belajar timing untuk beloknya ya. Karena bannya tepat di bawah saya. Oke. Wah. Wah. Nah, berasa banget bedanya antara putaran gardan yang tengah dengan yang paling belakangnya itu nggak berbeda ya. Alias sekarang itu 50-50. Oke, jadi lumpur yang sekarang ini, dia sebenarnya cuma kayak lurus aja ya teman-teman ya. Tapi dia sebenarnya cukup dalam dan benar-benar traksinya minim banget. Alias di dasarnya itu, dia bukan bebatuan, benar-benar tanah yang sangat licin sekali ya. Karena emang langganan laut sini jadi lumayan hafal gitu. Jadi untuk yang di sini, kita akan mengaktifkan step kedua dari bantuan diferensialnya, yaitu untuk yang inter wheel. Nah, ini baru kayak locker atau diff-lock yang ada di mobil ya. Jadi ada di bonggol gardan, di mana sekarang roda kanan dan kiri akan kunci. Oke, kita akan masuk gigi 2 lagi di sini. Bentar. Oke, gigi 2. Oh, lampu belum saya nyalain. Oke, kita mulai di sini. Oh, ini masih lanjut ke gigi 3 kayaknya. Ini karena nggak ada bebannya ya, kosong. Jadi saya tahu traksi di belakangnya agak kurang sedikit, kurang neken nih. Jadi masih saya bantu dengan momentum. Oke. Oke. Wah. Oke. Wah. Satu hal teman-teman, di luar dari nikmatnya yang namanya diferensial itu full lock ya, jadi rata kanan kiri, gardan belakang dan gardan tengah. Di luar dari itu, sebenarnya tadi yang saya rasain adalah sensasi untuk mainin RPM-nya. Biasanya kalau di mobil biasa kita RPM-nya agak lebih tinggi, tapi kalau misalnya di truk seperti ini kurang lebih hanya bermain di sekitar 1000 apa 1500 ya untuk kayak tadi. Jadi saya butuh penyesuaian juga untuk mainin range RPM-nya. Tapi teman-teman, sejauh ini yang saya rasain salah satunya adalah si torsinya itu cukup flat ya. Jadi kerasa sekali dia di RPM cukup rendah itu dapat maksimalnya. Dan begitu saya terus gas lagi, anggap misalnya dari 1000 sampai ke 1500 atau 1600, torsinya masih berasa padat atau flat. Itu semestinya ya untuk dipakai di pekerjaan, ngebawa beban-beban berat gitu ya mestinya enak banget gitu teman-teman. Ya tapi setidaknya kalau saya yang sangat di off-road itu mengandalkan torsi, berasa banget sih, itu hitungannya enak banget dengan torsi flat. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan nyoba untuk ngelewatin jalur yang undakannya lumayan nih. Jadi lewatin alur air, di mana di sini suspensinya mulai akan bermain ya, artikulasinya ya. Wah, ini manuvernya lumayan juga nih, saya sambil belajar juga nih teman-teman. Oke, nah di sini sebenarnya kita bisa ngerasain kalau ada gejala slip karena inter axle-nya dan inter wheel-nya nggak diaktifkan. Walaupun sepertinya kalau untuk ke arah yang sekarang ini, oh ada nih gantungnya teman-teman.
sepertinya yang di sebelah kiri yang ngambang, teman-teman. Nah, oke, ini kan udah nggak bisa lagi nih ya. Kalau coba saya gas lagi, ada tuh gejala kayak slipnya. Jadi saya akan kembali mengaktifkan inter axle-nya atau yang step pertamanya. Kita coba dengan inter axle-nya, apakah sudah cukup untuk bisa ngelewatin undakan ini yang sekarang lagi ada di bagian belakang truk. Nah, langsung bisa lewat. Itu dia kurang lebih. Dan kalau kita ngomongin inter axle ini, teman-teman, atau center diff ya kalau kayak di istilah off-road gitu, dia masih oke untuk diaktifkan saat mobil atau truk ya, kita ngomongnya di sini, itu udah melewati obstacle dan kita lanjut jalan lagi. Tapi beda dengan interwheel, di mana kita harus maintain posisi kendaraannya tetap lurus. Jadi begitu kita udah lewatin obstacle tersebut, kita harus menonaktifkan kembali yang namanya interwheel gitu. Jadi kurang lebih gitu. Kalau yang step pertama itu relatif saat di jalur off-roadnya masih bisa dipakai secara terus-menerus ya, walaupun kita juga harus ingat kondisi bebannya seperti gimana. Tapi kalau kita ngomongin untuk interwheels, sebaiknya hanya dipakai saat kondisinya jalannya lurus aja, biar nggak merusak ke bagian as roda dan lainnya. Nah, sekarang, jadi kalau arah sebalik ya teman-teman, kita akan ngelewatin gundukannya nih, posisinya agak miring ya. Jadi ban depan yang kanan duluan yang akan naik, habis itu baru ban belakang. Tapi kita akan coba pakai rasio yang paling rendah atau yang orang bilangnya gigi setengah ya. Kita akan pakai crawler nih. Saya pengen nyoba ngerasain seperti gimana nih rasionya. Bener-bener ngerayap. Oke. Oh, ternyata masih aman hanya dengan mengaktifkan inter axle-nya aja, nggak perlu sampai interwheels ya. Wah, dan ini saya takjub sekali dengan rasionya teman-teman. Rasionya tuh bener-bener low banget ya, kalau orang off-road bilang ngerayap banget, bener-bener kayak kura-kura yang lagi jalan pelan. Dan itu sangat kita butuhkan ya, dimana crawler ratio ini sangat menolong kita dengan kondisi beban yang sangat berat dan juga mungkin ketemu jalannya tuh yang cukup terjal. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini benar-benar pengalaman yang berbeda dari yang sebelumnya biasa saya lakukan, teman-teman. Ingat, jangan lupa rodanya persis ada di bagian bawah sini. Ternyata saking sempit jalur ya, bahkan ada roda belakangnya yang naik. Jadi saya harus menyesuaikan dulu di sini. Saya nyesuaiin dulu, harus sedikit ke kanan dulu, baru abis itu kita belokin ke kiri. Oke, rapetin lagi ke kanan, baru kita ke kiri sekarang. Di bagian ini udah ada yang namanya gejala spin lagi. Jadi saya akan ngaktifin yang pertama adalah inter axle. Oke, kita coba dengan inter axle, kira-kira seperti gimana, apakah dia cukup untuk bisa melewati obstacle ini. Bentar ya, saya muter atau mundur dulu sedikit. Oke, sekarang kita akan masuk dengan kondisi inter axle. Oke, bisa. Nah, ini biasanya benar-benar harus teliti juga ya ngambil jalur ya teman-teman. Mulai travel di sini. Oke. Wah, di kondisi ini ternyata dengan inter axle aja udah lebih dari cukup teman-teman. Tapi kita langsung akan berlanjut. Ini ada tanjakan yang cukup terjal walaupun pendek. Jadi di bagian ini kita akan mencoba dari mulai traksinya ya, drivetrain-nya, sekaligus juga untuk rasa dari mesinnya. Si 8 liter, 280 HP, dan 1050 Nm. Ini benar-benar akan menjadi penutup yang sangat menarik, teman-teman. Oke, ini saya pakai gigi satu aja di sini. Oke, kita mulai nanjak di sini. Wah, wah, rasanya tinggi sekali. Benar-benar rasanya seperti ada di atas tower ya saat off-road. Seperti berada di ujung tiang saking tingginya.
Mesin 8 liternya dengan tenaga 280 HP dan 1050 Nm ternyata benar-benar bisa saya nikmati dan rasakan dengan optimal. Jadi dengan torsinya yang flat, dengan pengoperan giginya yang menurut saya smooth, dan rasio giginya menurut saya tuh nggak bikin kagok ya. Maksudnya antara rasio yang satu dengan yang lainnya itu cukup rapet. Jadi kita kalaupun misalnya ngelongkap gigi, itu rasanya nggak langsung ngedrop tenaganya. Karena kalau rasio giginya juga antara misalnya 1 dengan 3 jauh, itu begitu kita masuk 3 dari gigi 1, yang ada langsung berasa sekali lemesnya. Tapi rasio giginya, buat saya yang senang off-road, ini juga saya benar-benar bisa nikmatin dan rasakan sangat optimal. Wah. Wah, seru sekali teman-teman. Benar-benar jadi satu pengalaman yang luar biasa ya. Happy banget hari ini mencoba sebuah UD Trucks Quester CWE 280, yang mana nggak cuma pengalaman untuk mencoba kemampuan di medan off-road aja ya, seakan-akan emang lagi menjadi driver di sebuah pertambangan, melainkan dari kemarin saya dapat pengalaman berharga dari mulai pas saya ke UD Trucks, dikasih tauin, diinfoin, diajarin berbagai macam ilmu nih di sekitaran dunia truk, dan juga untuk mining itu seperti gimana, yang terkait safety, untuk pengoperasiannya seperti gimana, habis itu insight-insightnya saya dapat banyak pengalaman yang berharga. Jadi luar biasa teman-teman, ini sepertinya jadi kesempatan yang boleh dibilang nggak datang setiap minggu atau setiap bulan. Jadi saya juga thank you sekali ke UD Trucks udah kasih kesempatan saya untuk mencoba Quester terbarunya yang dengan standar emisi Euro 5. Ya, semoga dengan video ini nggak cuma menghibur ke teman-teman, ada juga edukasi yang bisa didapatkan ya dari video ini. Yang pasti overall saya nyobainnya walaupun bukan di tambang, tapi kurang lebih udah merepresent ya, atau mewakili di habitatnya. Dari ngomong kemampuan mesinnya ya, secara tenaga dan juga torsi, terus kita juga mengaitkan dengan kemampuan dari inter-axle dan inter-wheels-nya, kemudian juga transmisinya yang sangat smooth dan rasionya enak, termasuk untuk yang transmisi Escort yang kemarin sempat kita coba. Overall, happy banget dan thank you banget untuk semua pengalamannya sampai di sore ini. Wah, terima kasih buat teman-teman yang nonton, thank you buat UD Trucks, dan kita ketemu lagi di video JJ Logi yang berikutnya. Dadah!